tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang hari ini kita akan memulai dari ayat ke-183 yang maknanya perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Silakan Pak Kureis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, kita akan berbicara ayat yang turun di Madinah pada tahun kedua hijrah yang memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita lihat dulu bagaimana Allah mengajak kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada perbedaan antara alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang mukmin. Sebagaimana perbedaan antara orang yang menyanyi dan penyanyi. Oh iya. Ya. Kalau penyanyi itu sudah mantap, pandai sekali dia menyanyi, ya kan? Kalau yang menyanyi, kita semua bisa menyanyi. Nah, yang diajak, walaupun baru memiliki keimanan sedikit pun, dia sudah diajak oleh Tuhan. Jadi jangan berkata, oh saya belum melaksanakan sholat dengan baik, saya belum haji. Tidak, selama sudah ada keimanan walau sedikit di dalam hati Anda, berpuasalah. Insya Allah puasa ini akan mengantar pada peningkatan yang lebih jauh. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan, memanggil, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Allah. Dia tidak sebut siapa. Dia katakan diwajibkan kepada kamu. Ini memberi isyarat bahwa seandainya bukan Allah yang mewajibkan, maka kamu sendiri akan mewajibkan puasa itu buat kamu. Kalau kamu menyadari betapa manfaat puasa itu. Ya, ada enggak orang yang puasa bukan di bulan Ramadan? Ada orang puasa mau melangsingkan badan. Ya kan? Dia wajibkan atas dirinya. Karena memang di balik puasa banyak sekali manfaat. Nah, seandainya bukan Allah yang mewajibkan, kamu sendiri akan mewajibkan. Karena itu berpuasalah. Jangan berkata kamu tidak mampu. Karena puasa ini sudah pernah diwajibkan pada umat-umat yang lalu. Kamu jangan anggap berat. Yang lalu pun sudah puasa. Tidak ada alasan untuk kamu berkata berat atau tidak bisa. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jangan beranggapan bahwa puasa ini untuk kepentingan Allah. Tidak. La'allakum tattaqun, itu agar supaya kamu terhindar dari siksa Tuhan di dunia dan di akhirat. Itu supaya kamu bertakwa. Ya kan? Takwa itu menghindar dari siksa. Tidak lama puasa itu. Apa dia katakan sesudahnya? Ayyamam ma'dudah. Cuma sebentar hari-hari yang bisa dihitung. 365 hari dalam setahun cuma 30 hari maksudnya. Tidak lama. Kenapa kamu tidak mau puasa? Ayyamam ma'dudah. Itu pun, kita lanjutkan, man kana minkum maridan aw ala safar. Yang sakit tidak usah puasa. Yang dalam perjalanan tidak usah puasa. Nanti diganti puasanya pada hari dia kembali ke tempat tinggalnya. Nah, sekarang ini kita lihat ini ajakan ini. Ada enggak alasan untuk orang tidak berpuasa? Rasanya sih. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ada orang bisa puasa tetapi berat sekali dia lakukan puasa. Allah berkata, kalau memang ternyata terlalu berat buat kamu melaksanakan puasa, tidak usah puasa, bayar fidyah saja. Coba lihat. Fidyatun faman tatawwa khairan fa huwa khairun. Beri fidyah, beri makan seorang miskin sehari kamu tidak puasa. Kalau mau lebihkan, lebih bagus.
Itu faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berpuasa itu lebih baik kalau memang kamu tahu manfaat dari puasa itu. Nabi pernah bersabda, kalau umatku mengetahui apa saja keistimewaan dari puasa, diharapkan sepanjang tahun semuanya Ramadan. Iya. Oke. Kita ingin kembali kepada ayat kita ini. Itu tadi secara singkat kita lihat bagaimana Allah mengajak orang berpuasa, ya toh? Tidak ada alasan rasanya untuk tidak berpuasa. Ada beberapa kalimat yang kita ingin jelaskan di sini. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang lalu. Umat Kristen mengenal puasa. Katolik mengenal puasa, Buddha mengenal puasa, penyembah bintang dulu mengenal puasa. Kita di Jawa ada puasa mutih ya. Macam-macam puasa. Intinya puasa itu menahan diri. Jadi tidak puasa dari segi substansi orang yang tidak menahan diri. Tidak berpuasa dari segi substansi yang menjadikan alasannya marah karena dia puasa. Kita puasa, ribut-ribut, marah. Mestinya dibalik. Kita puasa, mau marah kita tidak jadi puasa. Tidak jadi marah, ya kan? Nah, itu arti siam itu menahan diri. Bisa menahan diri tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu dari segi hukum. Kalau dulu Maryam, ibu Nabi Isa, ini nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar demi Allah yang Maha Pengasih akan menahan diri tidak bicara. Bisa enggak kita puasa nih tidak bicara daripada itu. Menahan diri tidak mencaci maki. Menahan diri tidak terlintas dalam benak sesuatu yang buruk buat orang lain. Itu. Itu puasa kan? Jadi jangan hanya puasanya dari segi hukum. Oke, kita lanjutkan. Alladzina la'allakum ayyaman ma'dudat. Tadi kita sudah terangkan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan au ala safar. Siapa yang sakit? Sakitnya sakit yang bagaimana ini? Bisa enggak kalau saya luka tangan saya enggak puasa? Jangan ya, bisa puasa harusnya. Allah tidak menjelaskan. Dia kembalikan pada nurani Anda. Di sini nurani yang bermain. Ya toh, ini enggak apa-apa ini. Saya bisa. Kalau dari segi hukum, kita lihat ini ayat, ya bisa saja. Waduh, saya sakit kepala. Waduh, saya punya ini luka. Tuhan bilang yang sakit boleh tidak. Oke deh, kalau mau enggak apa-apa. Kalau nurani Anda membenarkan itu. Tapi jangan lupa, harus dibayar. Atau dia di dalam perjalanan. Musafir. Nah, sekarang orang berkata, dari Jakarta ke Surabaya cuma 1 jam pesawat. Tidak ada terserah Anda. Kembali lagi kepada nurani. Ulama hanya memperkirakan dulu perjalanan, dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Dia katakan perjalanan sekitar 90 km. Kalau itu sudah berat. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, kembali kepada hati nurani kita. Walaupun ada juga yang berkata, kalau memang sudah dapat izin dari Allah, maka mengambil izinnya lebih bagus daripada tidak mengambil izinnya. Tapi kembali. Ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia hendaknya menghitung untuk membayarnya pada hari yang lain. Kita mau bertanya, apakah orang yang dalam perjalanan mesti tidak puasa? Ya tidak. Kalau kita baca teks ayat ini, siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia menghitung berapa hari dia tidak berpuasa. Karena itu, sebahagian ulama itu berkata, tidak boleh orang puasa dalam perjalanan.
Oke. Nah, tetapi sebagian lain, mayoritas, merujuk kepada penjelasan Nabi. Nabi membolehkan orang yang musafir puasa, membolehkan juga tidak berpuasa. Sehingga ayat kita ini seakan-akan berkata, siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan ketika itu dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia menghitung untuk dia ganti pada hari yang lain. Jadi ada kemudian beberapa orang yang dibolehkan tidak berpuasa, tapi kembali ada pertimbangan yang tergantung pada diri kita sendiri. Kembali bahwa hati nurani kita itu juga memegang peranan ya Pak Quresh ya. Ya nanti kita akan jabarkan lebih jauh lagi ya Pak Quresh ya. Kita akan break sejenak, kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Di penjelasan dari Pak Quresh Shihab di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 183. Silakan Pak Quresh. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan puasa yang saya wajibkan sebulan penuh ini itu diwajibkan Allah pada bulan puasa. Kenapa diwajibkan Allah pada bulan Ramadan? Kenapa bukan pada bulan Sya'ban? Kenapa bukan pada bulan Zulhijjah? Dijelaskan allazi unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu Al-Qur'an turun. Nah, dari sini lantas ulama-ulama berkata, paling bagus mempelajari dan membaca Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Karena Allah mengaitkan sebab saya mewajibkan puasa ini di bulan Ramadan karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Oke. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Al-Quran ini adalah petunjuk buat semua manusia. Sayang yang meraih petunjuknya hanya orang bertakwa. Padahal ini untuk seluruh manusia. Hudal linnas, ya petunjuk, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Di dalam Al-Qur'an ada petunjuk, ada juga penjelasan tentang petunjuk itu. Ada ayat-ayatnya yang bisa digunakan sebagai pemisah, sebagai tolok ukur untuk memisahkan apa yang baik, apa yang tidak baik. Dari Al-Qur'an kita bisa tahu ini baik, melihat Al-Qur'an. Ini tidak baik, melihat Al-Qur'an. Al-Quran memerintahkan hormat pada orang tua, itu pasti baik karena dia perintahkan. Al-Quran melarang makan babi, minum minuman keras, itu pasti tidak baik. Tolok ukurnya ada di sini. Itu wal furqan, baru dia katakan. Karena itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang berada di tempat tinggal dia dan bulan itu hadir, hendaklah dia berpuasa. Jadi kalau kita di bulan Ramadan tidak berada di tempat domisili kita, artinya musafir. Boleh tidak puasa. Iya kan? Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa ini sudah Ramadan atau tidak? Iya kan? Dulu orang berkata melihat bulan atau melakukan perhitungan. Nah, sekarang lebih mudah lagi. Saya ingin ini untuk pemirsa secara umum saya ingin mengemukakan apa yang dikemukakan dalam keputusan konferensi negeri-negeri Islam OKI. Ya, kita setiap tahun ribut ini sudah puasa atau belum, ini sudah lebaran atau tidak. Dalam tafsir Al-Misbah saya ada kutip keputusan OKI yang menyatakan dimanapun puasa terlihat selama maka sudah wajib bagi seluruh umat Islam di seluruh negara untuk ikut berpuasa atau ikut berlebaran selama bulan itu dilihat di suatu tempat sedang penduduk negeri yang lain masih malam. Nah, itu keputusannya, tapi kita tidak mau laksanakan itu. Jadi kalau misalnya kita tahu di Mesir, di Saudi Arabia sudah lihat bulan, selisih waktu dilihat bulan di sana maghrib, kita di sini selisih 4 jam atau 5 jam dengan Mesir, kita sudah bisa puasa.
Tapi kita belum lagi mau melaksanakan ini. Sebenarnya untuk persatuan umat, dimanapun kita lihat, sudah bisa puasa. Nah, itu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Baru kembali dia katakan, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa? Yuridullahu bikumul yus wa la yuridu bikumul usr. Allah itu ingin kemudahan buat kamu. Tidak usah cari yang berat-berat. Rasulullah kalau punya dua pilihan, satu gampang, satu susah, selama dua-duanya boleh, dia pilih yang gampang. Jangan cari susah-susah. Yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddah, agar supaya kamu menyempurnakan jumlah bilangan puasa 30 atau 29, jangan kurang deh. Jangan cuma 27. Tukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepada kamu. Itu sebabnya habis puasa kita takbiran, malam takbiran, dan agar supaya kamu bersyukur. Setelah menjelaskan tentang puasa, diselingi dengan sesuatu. Apa selingannya? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Dia bicara soal doa. Nanti habis ini bicara lagi puasa. Kenapa itu? Paling bagus berdoa di bulan Ramadan. Paling bagus berdoa pada sepertiga terakhir malam. Dan itu paling memungkinkan di bulan Ramadan kan? Iya. Kalau mungkin malam-malam lain kita tidur nyenyak. Nah, dia katakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Kuperkenankan doa yang berdoa kalau dia berdoa. Kuperkenankan doa yang berdoa kalau dia berdoa. Karena ada orang berdoa nggak berdoa di sisi Tuhan. Bagaimana itu? Saya sering baca undangan ini. Kita banyak tidak tahu cara doa. Saya biasa baca undangan perkawinan. Ya Allah, jika engkau memperkenankan kami akan. Itu salah. Kalau mau berdoa, desak Tuhan. Jangan berkata kalau kamu mau ya Allah. Desak dia. Karena kalaupun Anda mendesaknya, kata Nabi, kalaupun Anda mendesaknya, Anda bukan memaksanya. Tetapi Anda menunjukkan kesungguhan Anda dan kebutuhan Anda. Kalau Anda berkenan datang ke rumah saya, artinya setengah-setengah ini. Ya kan? Nah, jadi ada orang merasa dirinya berdoa, padahal di sisi Allah dia tidak berdoa. Nah, Allah seakan-akan menyatakan di sini, aku perkenankan doamu, permintaanmu. Nah, kita lihat sedikit ya. Allah tidak butuh kepada kita. Tetapi dia perkenankan permohonan kita. Ya toh? Kita butuh enggak pada Allah? Butuh. Kita butuh pada Allah. Mau enggak perkenankan doa permintaannya? Bagus kalau mau. Ada orang yang enggak mau. Seakan-akan Allah berkata, saya beri kamu apa yang kamu minta, padahal saya tidak butuh kepadamu. Mestinya kamu yang butuh ini memperkenankan apa yang saya minta. Apa yang saya minta itu bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kamu. Falyasta'ana, itu sebabnya dia katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya dekat. Tidak usah teriak-teriak kalau berdoa. Dekat kok. Tidak usah merasa bahwa Allah jauh dari Anda. Dia dekat kepada Anda. Yang penting karena dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya perkenankan doa yang berdoa kalau dia berdoa. Ada orang berdoa, kata Nabi, pakaiannya haram, makanannya haram. Nah, ini gimana mau dikabulkan doanya? Falyastajibuli. Karena itu, hendaklah mereka memperkenankan aku. Wal yu'minu bi. Hendaklah dia percaya kepadaku. Saya pasti kabulkan doanya. Percaya. Bukan hanya percaya bahwa dia Maha Esa. Pasti dia kabulkan doanya. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dengan demikian mereka menemukan kebenaran. Mudah-mudahan dengan demikian mereka menemukan apa yang mereka harapkan. Itu selingannya. Iya. Di episode yang lalu saya katakan terkadang belum selesai satu masalah, masuk masalah lain.
nanti lanjutan ayat ini insya Allah kita bahas besok. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Masih bicara tentang puasa. Saya kira itu yang dapat kita kemukakan. Iya. Baik. Ini yang dijelaskan saja pasti sudah timbul banyak pertanyaan Pak Qureis. Ini mengenai puasa tidak habis-habis kita kupas setiap tahun, tapi tetap saja ada yang masih selamanya tertinggal di sana yang ingin kita tanyakan lebih jauh. Makin kita belajar, makin banyak yang ingin kita ketahui lebih jauh. Baik, nanti semua pertanyaan insya Allah bisa dijawab, tapi sebelumnya kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Di segmen tanya jawab di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang kita mulai tadi dari ayat 183 mengenai puasa. Selalu ada pertanyaan mengenai puasa dan kita mulai dari panelis kita. Ini pertama kali adalah Dr. Ana, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Qureis, ketika seseorang melakukan ibadah puasa, yang terjadi di dalam tubuh kita adalah enzim-enzim pencernaan kita beristirahat sejenak. Maka hal ini akan menyehatkan pencernaan juga sel-sel tubuh lainnya. Diharapkan dengan berpuasa seseorang akan mendapatkan sehat fisik dan jiwa. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa masih ada sebagian orang yang bisa belum mengambil manfaat puasa, yaitu sehat fisik dan jiwa. Mengapa? Mengapa masih Masih ada ada orangnya. sebagian orang yang masih belum bisa mengambil manfaat puasa sehat fisik dan jiwa? Yang belum bisa mengambil manfaat puasa Iya, secara iya. fisik. Saya kira padahal dia sudah puasa. Iya. Oke. Karena dia tidak melaksanakan tuntunan menyangkut puasa. Kita ambil dari segi fisik. Anda dokter, Anda lebih tahu dari saya. Dia siang hari tidak makan, ya kan? Tetapi malamnya makannya double. Iya. Bagaimana itu dari segi fisik? Ya kan? Dia Iya. tidak ambil manfaat dari itu. Dia tidak ambil manfaat dari puasa, bahwa puasa itu tujuannya menahan diri. Puasa itu sebenarnya hikmahnya upaya meneladani sifat-sifat Allah. Allah tidak makan, tidak minum, tidak punya pasangan. Kita teladani sesuai kemampuan kita sebagai makhluk. Dia ukur, kamu mampu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Masih ada yang lain. Allah Maha mengetahui. Kita belajar supaya tahu. Allah Maha pemaaf, kita jadi pemaaf. Allah Maha kuat, kita kuat. Allah Maha kaya. Kayanya Allah itu artinya dia tidak butuh kepada sesuatu. Bukan banyak hartanya. Memang banyak juga, tapi itu tidak dinamai ghani. Kita juga kalau bisa jangan merasa butuh pada orang. Jangan minta-minta. Ya kan? Nah itu, tapi ini manfaat dari upaya menahan diri ini, dia tidak lakukan. Jadi manfaatnya itu sebabnya Nabi bersabda, banyak orang yang puasa, yang tidak memperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tujuan puasa dia tidak dapatkan. Saya kira demikian. Iya, saya pindah ke panelis kedua kita ya. Pak Zainul, silakan. Ya. Pak Qureis, kebetulan saya basicnya filsafat dan sedikit banyak belajar tasawuf. Nah, sebagian orang-orang itu ada yang cenderung menjalani sesuatu yang lebih hakikat daripada yang syariat. Nah, bagaimana pendapat Bapak terhadap orang-orang yang lebih menekankan hakikat puasa itu sendiri, seperti tadi pengendalian nafsu, pengendalian diri, dan juga mungkin empati dengan merasa bagaimana rasanya lapar, semacam itu. Pertanyaan Anda ini serupa dengan pertanyaan salah seorang pada episode yang lalu. Kita dalam ajaran agama ada yang dinamai syariat, ada yang dinamai hakikat. Tidak bisa kita melaksanakan syariat tanpa hakikat, dan tidak bisa kita melaksanakan hakikat tanpa syariat. Nah, saya itu hari beri contoh begini. Anda mau mengirim surat, oke? Perlu perangko. Perangko itu tujuannya apa? Biaya pengiriman surat. Iya. Bagaimana kalau kita taruh di amplop uang? Sampai suratnya atau tidak? Tidak. Karena dia tidak mengikuti tata cara yang ditetapkan. Nah, puasa itu ada tata caranya.
Tetapi jangan hanya mengikuti tata caranya. Masuklah ke dalam substansi, menahan diri, tidak makan, tidak minum, menahan nafsu, menahan keinginan. Itu baru menyatu. Ya kan? Ya, jelas sekali ya, kan ada analoginya tadi di sana. Baik, saya pindah ke Mbak Iin, silakan Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak jika ada seseorang dengan berdalih bahwa Islam itu menghendaki akan kemudahan, kemudian dengan alasan ini ia mencari-cari setiap pendapat yang paling mudah dari setiap pendapat yang muncul pada setiap permasalahan. Kemudian dari pendapat yang paling mudah inilah yang dia kerjakan. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Kembali lagi, beragama itu nurani. Ya kan? Orang yang sudah terbentuk jiwanya sesuai dengan tuntunan agama, saya kembalikan ke nuraninya. Kalau dia beranggapan itulah yang baik, boleh aja. Anda mau kumpul semua yang Anda anggap ini yang paling ringan, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana nurani Anda? Merasa benar tidak ini? Ya kan? Jadi tidak ada halangan mengikuti apa yang paling mudah dari pendapat-pendapat ulama selama Anda anggap bahwa itulah yang terbaik. Ya kan? Nah, selama pendapat dari para ulama itu adalah yang memiliki otoritas untuk memberikan ini. Kalau Anda pergi ke dokter, dia katakan minum ini sekian. Dokter lain berkata ini. Kembali pada Anda kan? Tapi jangan pergi tanya pada petani. Ya. Tidak salah Anda kalau tanya petani. Tanya dokter yang punya wewenang. Ini berkata begini. Second opinion kan? Ada. Iya, betul. Terserah. Nurani. Oke. Tapi kembali tanya lagi sama Nurani ya Pak Quraisy ya. Kalau Nurani kita juga sudah ragu, artinya kita pun tidak terlalu bisa mengambil pendapat tersebut. Betul. Iya, baik. Ibu-ibu mau bertanya pastikan ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Nanti kita kembali lagi ke segmen tanya jawabnya. Tapi kita mesti break lagi. Nanti kita akan kembali pemirsa di rumah masih di segmen tanya jawab. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah mengenai puasa. Di segmen tanya jawab, Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah mengenai puasa. Langsung Ibu yang sudah mau bertanya silakan Ibu. Pak, apakah hukumnya bagi para pekerja keras seperti kuli-kuli, pembuat jalan tol, apakah mereka boleh tidak berpuasa? Padahal mereka sudah bertahun-tahun dalam pekerjaan itu dan selama bulan Ramadan yang mereka jalanin mereka tidak pernah berpuasa. Mohon penjelasan Pak. Dan di luar bulan Ramadan pun mereka barangkali juga sulit untuk berpuasa karena pekerjaannya juga sama. Kalau kita baca ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kata yutiqunahu itu orang yang mampu tetapi untuk melaksanakannya berat. Nah, di situ lantas ulama-ulama berkata orang tua biasa begitu. Sebenarnya dia kalau paksa diri bisa, tapi setengah mati. Nah, kemudian ini dikembangkan kepada orang-orang yang pekerjaannya begitu berat, sehingga mereka pun diberi izin untuk tidak berpuasa. Itu prinsipnya, ya kan? Nah, memang mungkin lantas timbul masalah. Bagaimana kalau bertahun-tahun? Iya. Ya, seperti kalau kita tadi seperti apa yang saya katakan, kalau kita kembali kepada teks ayat itu dia tidak batasi bertahun-tahun, tetapi beragama nurani. Ada orang yang mau menghindar dari puasa, dia pergi ke Eropa, ke ini supaya tidak puasa. Ada orang yang menghindar dari letihnya puasa, dia tidur dari pagi sampai ini. Itu intinya tidak ada upaya menahan diri. Nah, jadi boleh jadi kita berkata seorang yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun pekerjaannya begitu berat sehingga tidak puasa, itu sangat disayangkan kalau memang dia masih bisa mendapat pekerjaan lain untuk dia bisa berpuasa, maka itu akan sangat baik. Tapi kalau tidak, kita tetap berpegang pada teks ayat. Begitu, Bu. Baik, kita pindah kepada yang lain ini Pak ya. Ya silakan Ibu, sudah siap ya Bu. Dalam ayat 183 terfahami bahwa umat sebelum umat Muhammad tersebut diwajibkan berpuasa. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimanakah cara mereka berpuasa sebelum masa Rasulullah datang? Iya, bermacam-macam
caranya, ya. Hanya pada prinsipnya puasanya sama, tetapi caranya boleh jadi berbeda. Ada yang berpuasa hanya puasa dari makanan tertentu, tidak makan daging, ya. Ada teman saya itu orang Katolik, dia merokok, dia minum segalanya, dia katakan saya puasa, dia bilang saya tidak makan daging. Itu puasanya. Ada bermacam-macam cara orang berpuasa, tetapi intinya semuanya itu bertujuan menahan. Iya. Nah, ada yang menahannya begitu ketat, ada yang menahannya longgar. Nah, kita dalam ajaran Islam itu menahannya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi caranya bisa bermacam-macam, Bu. Ya? Iya. Waktunya juga bisa bermacam-macam. Ada yang sebulan penuh, ada yang 40 hari, ada yang cuma 10 hari, dan lain-lain sebagainya. Iya. Ada yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Silakan. Pak Kures, ada yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan. Apakah begitu juga halnya dengan kesalahan? Apakah dosanya dilipat gandakan juga? Terima kasih atas penjelasannya. Satu hal dulu, ibu-ibu. Saya tidak cenderung untuk menjadikan dorongan kita melakukan kebaikan itu pahala. Ya kan, lebih bagus, udahlah, secara ikhlas pahala Tuhan akan beri lebih banyak daripada apa yang kita harapkan. Itu satu. Nah, yang kedua, penghormatan kepada bulan Ramadan menjadikan seseorang harus lebih meningkatkan kewaspadaannya agar tidak melakukan kesalahan. Saya akan beri contoh. Saya kalau bersalah pada teman saya, boleh jadi biasa-biasa aja. Tetapi kalau saya bersalah kepada orang terhormat, nilai kesalahan saya itu lebih daripada kesalahan saya kepada teman saya. Nah, begitu juga halnya dengan puasa. Ini bulan terhormat, Allah menghormatinya dengan aneka penghormatan, Quran turun, ada Lailatul Qadar, ada pengabulan doa. Lantas seorang berdosa, itu rasanya semacam melakukan kesalahan kepada sesuatu yang terhormat, sehingga tidak mustahil bahwa dosanya pun bisa berlipat ganda. Iya. Baik, ada lagi yang lain barangkali, silahkan. Pak Gores, tadi ada Bapak menyinggung tentang doa. Menurut Bapak tadi kalau berdoa itu jangan setengah-setengah dengan menggunakan kata kalau, tapi sebaiknya kita memberikan desakan pada doa tersebut. Terus yang saya ingin tanyakan, apakah kita kadang-kadang tidak yakin gitu, apakah doa kita itu yang terbaik untuk kita? Gimana kira-kira? Terima kasih. Iya, ya, yang pertama, kalau mau berdoa, merengeklah kepada Allah. Itu sebabnya orang yang pergi haji disuruh merengek memegang ini. Ya toh, itu menunjukkan keseriusan kita sekaligus menampakkan kebutuhan kita dan kelemahan kita di hadapan Allah. Ini satu. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan cuma singkat, ya Allah kasih saya ini, selesai. Itu tidak. Oke. Yang kedua, memang kita kalau berdoa itu sebaiknya disertakan dengan kalau itu baik buat saya dan engkau ridhoi. Gitu kan, karena itu salah satu dari redaksi doa, ya Allah anugerahilah saya kebaikan di dunia dan di akhirat yang engkau ketahui baik buat saya. Hiyalah karidon yang engkau ridhoi. Karena kalau tidak, boleh jadi permintaan kita itu tidak menjadi Nah, karena itu pula doa-doa, walaupun boleh seseorang berdoa dengan bahasanya sendiri, sesuai dengan permintaannya, tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi, itu yang paling baik untuk didoakan. Yang ketiga yang saya ingin kaitkan lagi sekaligus menyangkut doa ini, jangan hanya berdoa buat dunia. Ya, berdoalah untuk dunia dan akhirat. Ada satu orang dulu zaman Nabi, juga berkata berdoanya begini, ya Allah, saya
bermohon kepadamu agar siksaku di akhirat nanti ku terima saja di dunia. Ini kan orang tidak benar nih. Maka Nabi berkata, kamu itu orang dilihat sudah kurus kering seperti ayam kedinginan yang ini. Kenapa kamu begini? Boleh jadi kamu ada doa yang kurang tepat. Gimana? Saya doa begitu. Oh jangan. Berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iya kan? Jadi banyak hal yang berkaitan dengan doa yang kita masih perlu pelajari. Karena itu kembali, kalau dia berdoa, ada yang nggak berdoa sebenarnya walaupun sudah angkat tangan begini. Ya, oke. Iya. Banyak yang kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan masih ada yang mau bertanya lagi barangkali. Iya, silakan Pak. Tadi Pak Quraisy menyampaikan bahwa Nabi menyampaikan andai saja umatku tahu manfaat dari puasa, iya, mereka akan meminta puasa itu sepanjang tahun. Iya. Apa rahasia manfaat yang disitir Nabi? Terlalu banyak ya, terlalu banyak. Kesehatan fisik, kesehatan mental, ganjaran, terbukanya pengampunan, banyak sekali yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Seandainya hanya Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan, itu sudah, ya kan? Padahal ada selain dari itu. Ganjaran dilipat gandakan, dikatakan pintu sorga terbuka. Dalam arti apa? Kegiatan kecil pun sudah bisa mengantar Anda ke sorga. Pintu neraka tertutup, bukan artinya tertutup begini, tetapi itu adalah bulan yang sewajarnya tidak ada dosa, sehingga seakan-akan neraka tertutup. Jadi bukan arti, ulama masih beda pendapat sampai sekarang, apa neraka sudah ada atau tidak. Ada yang berkata belum ada neraka. Nah, jadi apa makna itu? Neraka tertutup, artinya tidak diperlukan ada neraka tertutup, tidak ada orang yang masuk waktu itu. Karena semua orang akan mendekatkan diri pada Allah. Jadi keistimewaannya banyak sekali. Iya, tapi kembali ya Pak ya, bahwa kita juga harus kemudian melakukan sesuatu dengan cara yang baik. Tadi kan dikatakan kalau berpuasa juga harus dengan hakikatnya berjalan dan syariatnya juga berjalan. Di sini juga tadi kita belajar bahwa ternyata bulan yang paling baik untuk berdoa ini adalah bulan Ramadan. Tapi kembali, doanya juga mesti pakai syariat ya Pak ya. Doa yang seperti apa yang kemudian kita sudah dihitung bahwa kita ini sudah berdoa. Insya Allah bulan Ramadan ini kita betul mendapat hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar kita belajar banyak, termasuk kalau berdoa juga harus agak memaksa ya Pak Quraisy ya. Iya, harus agak memaksa dan harus detail barangkali ya Pak Quraisy ya. Tapi kembali, banyak kemudian yang kita pelajari juga bahwa di bulan inilah kemudian banyak hikmah yang tersembunyi yang insya Allah bisa kita dapatkan semua Bapak Ibu sekalian di sini. Terima kasih banyak juga buat para panelis di sini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Pak Quraisy. Insya Allah kita lebih baik berpuasanya. Masih cukup banyak ini puasa kita, masih separuh lebih. Insya Allah semuanya mendapatkan hikmah sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, dan selamat menjalankan ibadah puasa Anda. Sampai berjumpa lagi tentunya di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab.